Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo Nona. Saya lihat iklan kalian ada cuci gratis. Tukar tambah ya. Ini adalah acara kami untuk membalas pelanggan lama. Kami beli ini dari toko pertama Dongchen. Sudah lama ini masih bisa ikut ga? Bonnya masih ada ga Bon? Sudah lama sekali ga ketemu ini. Sini saya lihat dulu. Terima kasih kaca pembesar saya. Oke. Cantik sekali, kalian tunggu sebentar ya. Oke. Om, tante, cincin kalian ini. Kira-kira belinya kapan ya? Ini kayaknya sudah lebih dari 20 tahun. Dulu daerah ini belum berkembang seperti sekarang. Saya belikan dia cincin ini. Lihat saja sudah puluhan tahun berlalu. Meihua Diamond Grade D. 20 tahun lalu yang bisa membuat potongan Meihua Diamond hanya Dongchen saja, gak perlu Bon. Bantu mereka cuci. Oke. Ini. Terima kasih ya. Nona. Saya lihat kamu paham sekali tentang berlian. Saya mau tanya sesuatu, boleh ga? Tentu saja, silahkan bilang. Begini. Kami punya seorang anak perempuan. Dari kecil dia sudah mandiri waktu SMA. Dia sudah sekolah ke luar negeri. Sekarang dia sudah besar mau menikah. Saya dan suami mau hadiri pernikahannya. Tapi kami tidak tahu mau kasih apa. Cincin berlian ini menyaksikan pernikahan kami. Saya ingin memberikannya padanya, tapi saya rasa modelnya agak kuno. Takut anak saya tidak suka. Saya paham, Anda ingin membuat berlian ini menjadi model baru ya? Ya begitulah. Lagi pula cincin ini telah menyaksikan pernikahan kami, yang penuh lika-liku selama puluhan tahun. Kalau dibuat menjadi kalung diberikan pada anak saya, ini bukan memberikan sebuah doa ya. Oke, tidak masalah. Nanti saya sendiri yang akan membantu merancangnya untuk kalian. Oke kamu. Mudah sekali. Wah, seorang desainer ya, bagus sekali. Kalau begitu mari kita simpan dulu informasi dasar tentang berlian mereka. Kita simpan saja. Nanti kalian tinggalkan kontaknya padanya. Nanti kalau saya sudah merancang model baru, saya akan kabari kalian untuk datang memilih, bagus kan? Bagus sekali. Terima kasih ya. Sudah meringankan beban pikiran saya. Tidak apa-apa. Gudongshi. Barusan nenek itu kamu lihat tidak? Tidak ada kenapa. Cincinnya ketinggalan di sini, teleponnya juga tidak diangkat. Kalau begitu serahkan saja pada saya. Kirim alamatnya ke HP saya. Oke. Tutup pintu dulu, tidak usah buru-buru. Saya tidak bisa tidak buru-buru. Om, Tante. Ini bukan desainer tadi ya? Ada lihat cincin kami tidak? Saya lihat cincin kalian ketinggalan di toko saya. Saya sengaja mengantarkannya ke sini. Ya. Terima kasih sudah ketemu, terima kasih ya. Kami pikir jatuh di suatu tempat ya nak. Barusan tante sampai menangis tidak mau hidup lagi. Nak, baik, terima kasih ya. Tante tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu, cincin ini hilang. Hati saya ini adalah barang yang menemani kami seumur hidup. Saya tahu. Sudah ketemukan, tidak usah menangis lagi. Nak, mari masuk sebentar, kita berterima kasih padamu. Tidak usah, saya ada urusan. Saya harus kembali menanganinya. Tidak, kamu duduk sebentar, harus duduk sebentar. Sungguh tidak usah, gimana kalau begini? Soalnya lain kali saya akan datang lagi membawa desainnya. Nanti kalau datang lagi kalian traktir saya ya. Ini. Baiklah, kamu harus datang ya. Oke. Terima kasih. Aku pasti datang. Baik. Aku doakan kalian berdua bahagia. Terima kasih. Baiklah Paman dan Bibi, jaga kesehatan ya, aku duluan pergi. Dadah. Dah Paman dan Bibi. Dah. Hati-hati di jalan. Baik. Hei cai. Pelan-pelan ja. Baik.
masuk. Sudah larut malam kamu belum pergi juga. Aku sedang mengubah sebuah desain. Mengubah desain urusan studio. Ini bukan proyek studio. Aku hari ini menerima pekerjaan tambahan. Tidak bisa diserahkan ke studio. Kalau begitu setelah kamu selesai menggambar, aku ajak kamu makan enak. Tidak usah, 2 hari ini kamu sudah sangat lelah. Kamu pulang dan istirahat lebih awal, tidak perlu menunggu aku. Kalau aku mengganggu kamu, aku duluan pulang, kamu juga pulang lebih awal, jaga kesehatannya. Oke. Belum makan malam kan? Aku beli makanan pesan antar makan bersama yuk. Sini. Pesan apa yang enak? Seharusnya semua makanan kesukaan kamu. Hebat. Jangan bilang aku memang agak lapar. Ayo makan. Restoran ini masaknya enak. Keren banget, ayo. Belum makan enak. Kadang-kadang nasi kotak juga enak. Benar-benar enak banget. Terutama karena lapar. Terima kasih Kakak Linyi. Adik, lihat-lihat. Dongchen masuk berita, lihat. Cepat lihat apa? Karyawan Dongchen menemukan uang dan tidak mengambilnya. Spanduk emas mengutamakan moral dan kepercayaan. Langkah sekali ini terlalu bahagia. Gu Dongxi, ada kabar baik. Dongchen, kita masuk berita lagi. Sekarang setiap kali dengar masuk berita, saya sangat-sangat gugup. Berita baik atau berita buruk? Berita baik, yaitu tentang kamu mengembalikan cincin pasangan tua itu. Tahu. Gu Dongxi, ada seorang kepala perusahaan perhiasan yang mencari kamu. Di depan, Suruh dia masuk. silakan dia masuk. Terima kasih. Ini adalah Gu Dongxi kami. Hello Gu Dongshi. Halo. Ini kartu nama saya. Terima kasih. Ternyata Wakil Presiden Jinbo Lee Damon. Silakan Anda. Gu Dongxi, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Sebelumnya Dong Dongxi sering menyebutkan karya Anda di kompetisi desain perhiasan. Bilang Anda adalah talenta yang langka. Rekan-rekan di sini juga pernah menghubungi kami. Terima kasih banyak. Gu Dongxi terlalu sopan. Bisnis berlian selalu menjadi salah satu bisnis inti kami di Jinbo Lee. Saya melihat di koran ada artikel tentang kalian. Jujur saja, sekarang masih ada orang sejujur kalian. Sangat berharga. Kemudian saya mencari beberapa informasi tentang perusahaan kalian di internet. Menemukan kalian juga punya teknik berlian kaca. Benar, teknik berlian kaca adalah paten kami di Dongchen. Paten ini sangat menarik. Saya harap bisa memahaminya lebih dalam siapa tahu nanti kita bisa bekerja sama. Sangat menantikan kerjasama dengan Jinbo Lee. Sama-sama menantikan. Datang. Ini ayam kelapa Vitasoy yang saya buat khusus. Nanti harus dicoba dengan baik. Wakil Presiden Grup Jinbo Lee Diamond Jinbo. Kakak Linyi, kamu bilang
Brand terkenal seperti ini, mengapa mereka meminta kerjasama dengan kita? Kerjasama win-win pasti hal yang baik. Apa kamu masih punya kekhawatiran tentang hal ini? Mungkin karena kejadian-kejadian belakangan ini terlalu banyak. Aku benar-benar sedikit takut. Ini bukan lagi jebakan dari Li Zuoran kan? Li Zuoran itu kemampuannya tangannya. Tidak bisa menjangkau perusahaan seperti Jinboli. Dan aku dengar Dongzong dari Jinboli. Selalu sangat berhati-hati. Perkembangan mereka 2 tahun terakhir di pasar perhiasan, selalu dikenal dengan ketangguhannya. Dan aku dengar, syarat mereka untuk mitra kerjasama sangat ketat. Jadi maksudmu, mereka sudah mempertimbangkan dengan matang, baru datang ke kita. Pasti begitu. Karena Jinboli memilih bekerja sama dengan Dongchen, maka pasti ada keunggulan yang saling melengkapi antara kedua perusahaan kita. Mereka sudah melangkah. Pertama adalah pengakuan terhadapmu dan Dongchen. Bagaimana, kamu sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Jinboli? Sudah. Masalah Dongchen dan kesulitan Yifone. Semua butuh bantuan dari Jinboli. Seperti yang selalu dikatakan, perlu mempertimbangkan detail kerjasama dan melangkah dengan mantap. Oke. Lindsay ini bagaimana sih? Susah-susah makan bersama. Iya, Dia lembur ya. datang. Akhirnya kamu datang. Maaf, Lindsay, maaf Lin Zonggu Dongshi. Membuat kalian menunggu orang kecil seperti saya. sudah jangan banyak bicara, lihat. Xingyan hari ini khusus masak ayam kelapa untukmu. Ini dibuat dengan santan, dimasak dengan api kecil selama 2 jam. Kamu tahu berapa botol santan yang digunakan? Sungguh sangat terharu. Terima kasih. Ayo makan-makan. Oke, terima kasih. Bagaimana teh ini enak? Ini dikirim istriku dari San Francisco. Dirut sudah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Jarang mendengar Anda membicarakan urusan keluarga. Saya sudah merantau sejak dulu. Remaja sudah ikut saudara ke Hong Kong. Bisa dilihat, Dirut adalah orang yang punya hati dan setia. Hari ini datang menemui Anda, karena ada beberapa hal yang terpendam. Sudah tidak bisa ditahan lagi. Saya rasa si Gusinyan itu pasti tidak sederhana. Saya khawatir Dongchen akan berubah. Katanya dia baru saja dapat proyek besar, seperti Direktur Qiu dan yang lainnya. Sudah mulai bergerak. Mereka tidak seperti saya yang hanya memikirkan uang. Saya pikir, jika tidak mengambil tindakan, mungkin benar-benar tidak bisa dikendalikan. Apalagi Linyi terus meminta. Ingin memilih kembali direktur. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Tentu saja berharap Anda tetap memimpin. Orang yang sudah tua akan secara tidak sadar merindukan masa lalu dan keluarga. Beberapa hal sebaiknya diserahkan pada yang muda. Urusan Dongchen terlalu banyak. Saya sendiri tidak sanggup mengatasinya. Dirut, kenapa bicara seperti itu? Anda tidak sendirian. Anda masih punya saya ini. Sudah lama saya pikirkan. Lihat saja Yifone diberikan ke Dongchen. Artinya kita sudah menyinggung para distributor. Kita hanya perlu memberi mereka sedikit imbalan. Mereka pasti akan memihak kita. Sebenarnya semua sudah tahu. Era kita sudah berlalu. Dirut, maaf bicara terus terang. Saya rasa bukan eranya yang berubah, tapi pikiran Anda yang berubah. Anda tidak bisa meninggalkan Dongchen, meninggalkan kami yang sudah lama bekerja sama. Sudah-sudah, jangan terlalu emosi. Anda juga sudah tidak muda. Saya tidak bilang tidak peduli. Minum teh. Anda ingin mentransfer 2 miliar dolar. Anda mau beli senjata. Saya akui, Bitcoin terus anjlok belakangan ini.
memang mempengaruhi situasi keuangan internasional. Tapi Anda tidak perlu dana sebanyak itu. Rezeki ada di tengah bahaya. Kesempatan bagus seperti itu. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Manajer Meng kita semakin berwibawa ya. Ia semakin cantik. Manajer Lee, siapa sih cantik itu? Bersulang. Kenalin ya boleh. Semoga bisa kerja sama lebih banyak. Iya. Maaf Manajer Hou, pinjam Manajer Meng dulu. Direktur memanggilmu. Oke, Manajer Meng silakan. kalian minum dulu. Oke. Direktur Anda mencari saya. Perkenalkan Manajer MA. Dia asisten andalan yang sering saya sebutkan. Meng Xiaoxiao. Halo Manajer MA. Halo Xiao Xiao. Manajer Lee sering menyebutmu cantik sekali. Dan kemampuanmu sangat luar biasa. Hari ini bertemu langsung. Benar-benar sesuai dengan reputasimu. Halo. Senang bertemu. Jangan sungkan panggil saja KMA. Saya dan KMA sudah berteman lama. KMA. Bagaimanapun juga, saya bisa dibilang senior di Dongchen. Tapi saya malah tidak kenal teman lama direktur ini. Sepertinya, saya belum termasuk orang dalam direktur. Nona Xiao Xiao. Saya adalah orang yang mengangkat direktur ke posisinya sekarang. Sedangkan KMA adalah orang penting dalam bisnis saya. Hari ini kamu harus banyak minum dengannya. Tidak masalah KMA untuk Anda. Oke. Boleh minta kartu nama Nona Xiao Xiao? Hapnya nomor teleponnya langsung saya input. Sudah dihubungi. Sudah KMA. Kamu harus banyak membantu Xiao Xiao pasti. Hari ini jangan pulang dulu. Aku sudah siapkan suite untukmu. Malam ini kita minum sampai mabuk. Hari ini aku gak boleh mabuk. Oke deal ya. Xiao Xiao, kamu sama Ling Wei duluan temani Pak Hou. Hari ini kita harus temani Pak MA dengan baik. Pak MA, Anda ngobrol dulu sama direktur. Nanti ketemu lagi. Oke. Tadi kita ngomongin apa ya? Aku ingat uang sebanyak itu. Benar-benar sulit buatku. Makanya aku minta tolong sama kamu teman lama. 15 tahun ini, kita saling membantu. Kerja sama kita selalu kompak. Tambang kelas 2 kamu itu. Aku udah bantu banyak iya kan? Kamu memang sudah banyak membantu. Kamu juga gak sedikit untungnya. Kamu pasti tahu sendiri kan? Tentu aku akui belasan tahun ini. Kita bisa dibilang lancar-lancar saja. Tapi Pak Lee, jangan-jangan kamu mau mundur. Mikir apa sih, mana mungkin aku mundur. Jangan-jangan kamu merasa aku mengganggu. Pak Lee, ada satu hal yang ingin aku ingatkan padamu. Kamu tidak sendirian dalam pertarungan ini. Kamu dan aku. Kita berada di perahu yang sama. Jangan lupa kasus Tang Wanrong dulu. Kita punya nyawa di tangan kita. Seperti dua sekutu yang terikat satu tali. Salah satu pegang kelemahan, yang lain mau mundur duluan. Apa yang lain akan setuju? Tenang, aku gak mundur. Proyek sebesar itu, mana bisa kamu mundur begitu saja? Uangnya bisa aku transfer. Tapi ayo minum. Ayo. Xiao Xiao.
Maaf Pak Meng, kita mau menyapa Pali dulu. Silakan kalian berdua. Maaf, aku pamit dulu. Hari ini kamu sudah bekerja keras, kamu juga. Ling Wei, kamu bilang. Siapa sebenarnya Ma Zong ini? Ketua kita. Perlu begitu meriah menyambutnya. Ma Zong itu siapa? Apa urusan Li Zong? Tidak penting. Yang penting kita semua adalah orang dalam. Kita hanya perlu berusaha bekerja samakan. Mener Meng, kamu baik-baik saja. Mungkin tadi aku minum terlalu cepat. Bagaimana kalau aku temani kamu istirahat sebentar? Baik. Aku sarankan kamu, temanilah adik ini bekerja dengan giat beberapa tahun lagi. Kita pensiun bersama, alangkah baiknya. Boleh saja. Ketua Ma Zong, mohon maaf. Mener Meng terlalu banyak minum. Aku antar dia ke kamar untuk istirahat. Bagaimana kalau aku ganti mengemari Anda? Tidak perlu, aku juga tidak kuat minum. Menurutku hari ini sampai di sini saja. Istirahatlah lebih awal, silakan. Ma Zong, silakan. Uangnya bisa aku transfer. Tapi... Bersulang-bersulang. Ayo. Manajer Meng kita semakin berwibawa. Ia semakin cantik. Manajer Meng, maaf, kami mau menyapa Li Zong dulu. Baik, silakan. Baik, kami pamit dulu. Mener Meng. Hari ini kamu sudah bekerja keras, aku menghormatimu dengan segelas. Kamu juga sudah bekerja keras. Kamu mau bilang apa? Aku? Mener Meng sepertinya bukan tipe orang seperti itu. Besok dia bangun. Dia tipe orang seperti apa tidak penting. Yang penting adalah, apakah dia orangku? Omongan yang indah tidak ada gunanya. Tindakanlah yang menjadi batu ujian. Sudahlah, bilang juga kamu tidak mengerti. Kamu tahu kenapa sampai akhirnya hanya kamu yang tetap di sampingku? Tidak tahu. Karena kamu baik hati. Sudah larut malam, pulanglah lebih awal. Jantung Anda tidak baik malam ini, minum banyak lagi. Saya akan tinggal untuk merawat Anda.
Ketua Anda sudah bangun. Anda duduk semalaman. Apakah Anda sudah baik-baik saja? Mengapa Anda harus begitu? Terima kasih atas kedatangan para bos ke klub kami. Mari kita bersulang, Bos Lee. Baiklah, mari kita bersulang. Ayo, ayo. Bos Lee, Anda tidak bisa setiap kali datang ke sini. Selalu sendirian. Saya jadi malu. Lihatlah. Lihatlah, hari ini ada orang baru di sini. Maukah saya memperkenalkan Anda? Saya akan menuangkan untuk Anda. Ayo, ayo. Baiklah, baiklah. Bos Lee ini adalah gadis baru kami. Namanya Wei Wei. Cepat sapa Bos Lee. Makan buah. Bos. Anda tidak perlu memberi saya uang, kami tidak melakukan apa-apa. Apapun yang terjadi ini adalah hak Anda. Saya letakkan di sini. Bos. Anda. Bisakah Anda memberi saya pekerjaan? Keluarga saya miskin. Dan banyak hutang. Dulu keluarga saya mendengar saya dikirim ke tempat seperti itu untuk bekerja. Ibu saya hampir bunuh diri. Anda yang mengubah hidup saya. Dan membuat orang tua saya bisa bangga di desa. Anda adalah penyelamat saya. Saya rela melakukan apapun untuk Anda. Jangan bicarakan masa lalu itu lagi. Jangan terlalu banyak berpikir. Pergilah. Dia mengirim Anda kepada saya dengan cara ini. Artinya Anda bukanlah orang kepercayaannya. Hanya pion saja. Jika sudah mengerti telepon saya, ini mungkin adalah pilihan terbaik dalam hidup Anda. Masih bagus. Sarapan di sini enak. Selamat pagi Ketua, selamat pagi MA. Tidur nyenyak tadi malam. Tidur dengan nyenyak. Semalam saya terlalu banyak minum. Agak tidak terkendali. Suatu hari nanti saya yang traktir untuk minta maaf. Oke, ayo sarapan. Dirut saya tidak sarapan. Perut saya masih tidak enak sampai sekarang. Saya akan kembali ke kantor dulu. Oke, saya akan menyuruh sopir mengantarmu. Saya naik taksi saja. MA, sampai jumpa lagi. Oke.
Ayo. Linyi. Kasus Pak Tang 15 tahun lalu adalah jebakan yang dibuat Li Zuoran dan Ma Jing. Li Zuoran baru-baru ini mengumpulkan uang secara besar-besaran. Ada tanda-tanda dia akan melarikan diri. Jangan tanya bagaimana saya tahu. Ini adalah bantuan terakhir saya untukmu.
Setelah ini, saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Di Route Lee saya juga dalam kesulitan. Document and tidak lengkap. Jika Anda tidak mau memenuhi persyaratan, memberikan bukti sumber kekayaan yang detail, jalan imigrasi investasi ini mungkin sulit ditempuh. Saya percaya kemampuan profesional Anda baru datang ke sini. Meminta saya memberikan bukti sedetail itu memang sulit. Jika jalur normal tidak bisa ditempuh, maka saya harus memikirkan rencana cadangan. Apapun caranya. Asal bisa menyelesaikan, biaya berapapun tidak masalah. Sekarang saya sudah mengerti di Route Lee. Kekuatan Anda begitu besar. Memilih cara imigrasi dengan investasi adalah keputusan bijak. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Di Route Lin, di Route, sang para direktur. Di Route tidak ada siapa yang akan memimpin rapat hari ini. Saya. Xiao, ada apa? Semuanya izinkan saya memperkenalkan. Tema rapat hari ini saya akan masuk ke Dewan Direksi, menjadi salah satu anggota Dewan. Bukan ini apa yang kamu katakan tadi. Kamu masuk Dewan Direksi, bagaimana dengan di Route? Di Route sudah setuju secara lisan sahamnya akan saya pegang. Sedang dalam proses kontrak. Setelah proses transfer selesai, saya akan mengajukan ke Departemen Hukum hari ini. Saya hanya ingin memberitahu kalian semua terlebih dahulu. Di Route ini terlalu sembrono, ini bukan main-main. Kamu jelaskan dengan jelas. Aku tidak ingin menyapa kamu dengan cara ini. Kamu kasih tahu aku di mana ketua direksi. Kenapa dia minta kamu untuk memegang sahamnya? Selamat datang Direktur Meng ke Dewan Direksi. Terima kasih. Gu Xingyan. Hari ini aku bisa jaga rahasia ini untuk kamu. Tapi aku perlu kamu janji satu hal. Aku perlu kamu bantu aku di saat yang tepat. Menurut kabar terpercaya, baru-baru ini Liz Warren sedang memindahkan dana ke luar negeri. Aku curiga dia mau kabur bawa uang. Kamu perlu lakukan dua hal untuk aku. Pertama, kamu yang pegang saham. Saham Dongchen yang aku dan Liz Warren pegang bersama. Jaga mata kamu baik-baik sama Liz Warren. Masuk. Direktur Gu tidak mengganggukan. Tidak sama sekali, duduklah. Tidak menyangka. Suara selamat datang pertama di Dewan Direksi datang dari kamu. Aku masih ingat. Dari seorang asisten desainer kecil menjadi kepala desainer. Kamu yang pertama datang memberi selamat padaku. Aku juga masih ingat. Dulu aku pernah janji sama kamu. Di saat yang tepat, aku akan bantu kamu. Tidak menyangka kamu masih ingat semua ini. Kamu tidak mau tanya, bagaimana aku bisa dapat saham-saham ini? Buat kamu. Hasilnya pasti lebih penting daripada prosesnya, kan?
Sekarang di Dongchen, kamu malah jadi yang paling paham aku. Walaupun aku tidak tahu visi sebenarnya kamu masuk dewan direksi itu apa, tapi aku benar-benar memberi selamat padamu. Tidak takut aku datang buat bikin ribut. Tidak penting. Dewan direksi Dongchen sekarang butuh wajah baru, kekuatan baru. Jangan harap aku akan jadi kekuatan baru yang bisa kamu manfaatkan. Kita masih punya banyak waktu. Ini jalur Li Zuoran mentransfer dana iPhone ke 3 rekening luar negeri. Sangat rahasia. Sampai sekarang aku belum menemukannya. Bagaimana dia bisa mentransfernya keluar? Apa masalahnya muncul? Ngomong-ngomong, hari ini Meng Xiao sudah mengajukan kepada dewan direksi bahwa dia memiliki saham di Dongchen. Apakah ini bagian dari Li Zuoran? Tampaknya dia sudah lama merencanakan untuk melepaskan diri dari Dongchen. Kita harus segera menyelidiki akun-akun kotor miliknya. Jika tidak begitu, dia meninggalkan negara akan lebih sulit lagi bagi kita untuk menemukannya. Lagi nantinya. Dana kedua dari Shengxi sudah ditransfer. Perlu tanda tangan pengawas, kamu harus pergi ke bank. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Aku akan ikut denganmu. Ayo berangkat. Katamu dana kedua dari Shengxi baru saja masuk. Apa mungkin sudah diincar oleh Li Zuoran? Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Nanti aku akan menelepon. Halo, selamat siang Pak Tan pengacara. Selamat siang, saya Gusinya dari Dongchen. Selamat siang. Begini, ada situasi darurat. Saya ingin berkonsultasi dengan Anda. Bisa. Tapi sekarang saya sedang dalam perjalanan ke bandara. Kalau begitu bagaimana kalau saya dan wakil direktur keuangan perusahaan kami datang menemui Anda di dekat bandara, apa bisa? Baiklah, saya masih punya sedikit waktu. Kalau ini. Baiklah, sampai jumpa nanti. Kita ke bandara. Baik. Masuk. Pak Ketua, Anda sudah beberapa hari tidak datang. Ada beberapa dokumen yang menumpuk dan butuh tanda tangan Anda. Taruh di sini saja. Lagi pula Departemen Keuangan baru saja mengirimkannya. Dana kedua dari Shengxi sudah tiba. Juga butuh tanda tangan Anda untuk prosesnya. Saya tahu. Tidak ada urusan lain, kamu bisa pergi bekerja dulu. Baik. Ini kopi Anda. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan, ini pengacara Tan. Ini wakil direktur keuangan perusahaan kami, Lin Zhe. Dan ini pengacara Tan. Halo Pak Lin, salam hormat. Tidak ada orang luar, Pak Tan pengacara, saya langsung saja bertanya ya. Baik, silakan katakan. Kalau mau transfer uang besar ke luar negeri, ada cara yang tidak normal nggak? Direktur Gu, Anda mau bikin saya masuk penjara ya? Maaf, saya tidak jelasin dengan jelas. Saya cuma mau tahu tentang situasi terkait. Pengacara Tan, kami curiga ada yang mentransfer aset perusahaan besar-besaran ke luar negeri. Tapi data yang kami punya sekarang cuma 3 akun yang tidak berhubungan. Belum ada bukti lain, saya ngerti. Situasi yang Anda bilang ini, saya jujur aja bilang sama kalian. Biasanya, mereka pakai money laundering. Money laundering.
Situasi kayak gini, di kalangan tertentu, sangat umum. Kalau situasi ini benar-benar terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Langsung lapor polisi. Kalian mikir, kalau uangnya sudah ditransfer ke luar negeri, sulit untuk ditarik kembali. Untuk mencegah hal ini terjadi, kita harus pakai kekuatan polisi. Bawa mobilnya ke sini. Kejar mobil di depan itu. Hei Laoyan, apa kamu masih punya rumah kosong? Saya butuh secepatnya. Ini yang terakhir. Saluran money laundering yang ditemukan dari flash disk Tauleki. Ditambah dia mentransfer aset perusahaan. Cukup buat Lee Suoran masuk penjara seumur hidup. Sayangnya, bukti tentang mama saya belum ketemu. Setelah dia dikendalikan polisi, kita gali lagi. Masuk. Abang, Semua bukti sudah terkumpul. hebat ya kamu dapat info cepat. Kami rencananya besok pagi lapor polisi. Jangan buru-buru lapor polisi dulu. Kan mau masukin dia ke penjara. Dan sekarang Lee Suoran sangat tidak biasa. Menurut pengalaman saya sama dia tidak mungkin mundur begitu saja. Dia pasti sudah menyiapkan jalan keluar untuk kabur. Kalian berdua terlalu naif. Lee Suoran sekarang adalah ketua Dongchen. Ketua ditangkap. Dampaknya pada perusahaan sangat besar. Kalau tidak melapor ke polisi dan dia kabur, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, dia pasti tidak akan kabur. Lee Suoran itu tipe orang yang hati-hati. Kalau belum dapat uang, dia tidak akan kabur. Lagi pula bukti tentang dirinya yang menghancurkan Tang masih belum sepenuhnya kita kumpulkan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Besok kita adakan rapat Dewan Direksi. Sudah saatnya Ketua Dongchen diganti. Direktur Lin, apa agenda rapat hari ini? Semuanya ketua sudah tiba. Mari kita mulai rapat. Agenda rapat Dewan hari ini hanya satu. Masa jabatan Ketua Lee telah berakhir. Kita pilih ulang ketua. Direktur Zhang. Jika salah satu anggota Dewan Direksi memiliki persentase saham tertinggi, apakah bisa menjadi ketua? Jika seperti yang kamu katakan, ditambah persetujuan lebih dari separuh anggota Dewan. Baik, saya ajukan. Direktur Lin, siapa yang kamu ajukan? Gu Xingyan.
Direktur Lin, apa kamu tidak salah minum obat? Gu Xingyan hanyalah pemegang saham nominal Shengxi. Masuk ke dalam dewan direksi. Apakah kamu ingin memberikan Dongchen kepada Shengxi? Para direktur sekalian, saya punya salinan perjanjian kepemilikan saham nominal. Silakan lihat dan sampaikan. Ada yang memfitnah saya dan Nyonya Tang Wanrong. Mengatakan bahwa saham saya didapat dengan paksa. Saya tidak membantahnya karena ingin melindungi seseorang. Bai Sining, tunggu, bagaimana bisa begini? Putri Tang. Putri Tang yang hilang itu. Ya, sebelum Tang meninggal, dia menandatangani perjanjian kepemilikan saham nominal denganku untukku mewakili putri tunggalnya Bai Sining. Memegang saham Dongchen. Sampai dia dewasa. Direktur Lin, kenapa tiba-tiba? Untuk apa orang yang hilang ini? Hari ini bukan hanya tentang stok yang saya pegang adalah pemilik aslinya. Selain itu, saya secara pribadi memegang 3% saham di Dongchen, juga sebagai hadiah untuk Bai Sining. Apa yang ingin kau katakan? Gu Xingyan adalah Bai Sining. Kau bilang dia adalah dia. Dia adalah Bai Sining. Ini adalah lelucon nomor 1 di dunia. Gu Xingyan, jika itu adalah Bai Sining, mengapa harus mengambil satu identitas desainer cilik masuk Dongchen? Bagaimana kita tahu jika kalian berdua adalah serigala sendirian? Membuat Gu Xingyan menyamar sebagai Bai Sining. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Gu Xingyan adalah Bai Sining? Itu dia. Kau hanya mencari seorang wanita. Aku bisa membuktikan. Aku mengerti sekarang. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Maaf, Semua orang di berlian ini bukan aku. Tapi dia. Bai Sining, putri kandung Tang Wanrong. Dan kepala di tanganku. 2% dari kepemilikan saham ini. Itu juga atas namanya. Jadi hari ini, hal yang sama berlaku untuk pemilik aslinya. Terima kasih. Kau benar-benar Bai Sining. saya Bai Sining. Rekan-rekan sekalian. Sejauh ini, Bai Sining adalah pemegang saham kami. Pemegang saham tertinggi. Silakan pilih. Setuju Bai Sining jadi ketua, angkat tangan. Selamat. Ibumu bisa. Linyi kakak. Kau sudah siap. Aku ingin membawa perusahaan. Semuanya diluruskan. Berikan semuanya padamu. Tapi hari ini kau juga melihat. Situasi memaksa. Tapi sekarang baik-baik saja. Itu milikmu. Tapi hari ini sudah terlambat. Membuatmu menderita. Ratusan kelompok perusahaan telah meledak.
Lindsay bergegas dan melaporkan kasus ini. Menempatkan bukti yang dikumpulkan tadi malam. Semua diserahkan ke polisi. Baik. Jangan menangis. Gosok air mata. Masih ada pertempuran yang sulit menunggu kita. Penerbangan dari Shanghai ke Zurich sudah dipesan. Ketua yang baik. Tidak, Anda harus membeli ketua bayi sekarang. Ini sangat sulit. Tapi apapun nilai Anda di masa depan, kami akan mendukung Anda. Xingyan menambahkan tidak benar. Ketua umum tancap gas. Teman-teman dari Departemen Desain, kalian adalah kawan terdekatnya. Departemen Desain adalah fondasi saya, dan departemen yang paling dihargai ibuku. Jadi nanti Departemen Desain akan semakin penting di Dongchen. Semoga kalian masing-masing Anda dapat menggunakan bakat terbaik Anda. Dongchen tidak akan mengecewakan kalian. Baik. Bahan Baker. Baik. Bahan bakar. Kami ingin memberikan ketua umum BAI. Tata ulang kantor. Silakan segera keluar dari kantor. Dengan siapa kau berbicara? Ketua BAI. Terima kasih. Gu Xingyan. Tidak benar adalah Bai Sining. Aku benar-benar meremehkan kamu. Tentang pikiran. Ibumu benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu. Bagaimana ibuku bisa beruntung? Ada beberapa harimau dan serigala di sekitar mereka. Kau pikir Linyi adalah orang yang baik? Jangan berpuas diri. Kau begitu saja. Semakin tinggi Anda terbang, semakin buruk Anda jatuh. Kau Mr. Lee Zhuoran. Untuk Pak Lee, kami dari tim investigasi ekonomi kota. Anda diduga terlibat pencucian uang luar negeri mulai sekarang. Aset pribadi Anda akan dibekukan sementara. Apa saya tidak salah dengar pencucian uang luar negeri? Apakah kalian tidak salah mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami? Baik, saya akan memberitahu pengacara saya. Tapi selama penyelidikan dan pengumpulan bukti Anda akan dibatasi untuk luar negeri. Semoga Anda bisa bekerja sama. Direktur Utama. Telepon saya hampir habis baterai karena dihubungi wartawan. Tentang bagaimana Anda menyembunyikan identitas dan kembali ke Dongchen. Menahan diri dan akhirnya merebut kembali perusahaan. Sudah ada puluhan versi Anda lihat. Apakah perlu memilih 1-2 media untuk diwawancarai?
baik tolong atur untuk saya. Baik. Direktur utama ada yang ingin dikatakan. Tidak bisa dikatakan di dalam kantor. Harus memaksa masuk ke mobil saya. Bicaralah di dalam kantor. Jangan bercanda. Saya rasa lebih aman bicara di sini. Dan lagi saya bukan lagi direktur utama. Andalah direktur utama Dongchen. Lalu apa yang ingin Anda katakan? Anda adalah putri Tang Wanrong. Saya rasa Anda berhak mengetahui beberapa hal. Semua detail dan salinan kontrak yang ditandatangani ibumu dulu. Bukti yang sangat penting ini. Anda tidak tertarik untuk melihatnya. Anda tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dulu. Li Nyi adalah orang yang paling dipercaya ibumu. Ibumu dipenjara lebih dari 10 tahun. Mari dalam Karen. Tapi Li Nyi malah menduduki posisi tinggi. Anda tidak ingin melihat wajah aslinya. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Jika saya ditangkap di dalam negeri, kasus ibumu akan selamanya tenggelam bersamaku. Saya akan membiarkan kebenaran membusuk di perut. Selamanya. Tapi bagaimana saya tahu apa yang Anda pegang adalah kebenaran? Kontrak ada di tangan saya. Saya bisa menyerahkannya kepada Anda. Syarat apa? Dana saya dibekukan. Aku butuh kamu menggunakan nama pengawas untuk menarik dana investasi kedua dari Shengxi dan menyerahkannya padaku. Kalau kamu ambil uang ini, kamu pun semakin sulit kabur. Kamu salah, yang menggerakkan uang ini adalah kamu, bukan aku. Gunakan uang ini untuk membersihkan nama ibumu. Itu cukup menguntungkan, bukan? Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Ibumu difitnah. Setelah kamu lihat kontraknya, kamu pasti mengerti. Biarkan aku memikirkannya dulu. Baiklah. Kamu bisa memikirkannya pelan-pelan. Tapi jangan main-main. Aku kasih waktu 1 hari besok jam ini. Aku tunggu jawabanmu. Kak Li Nyi, Kamu sudah pulang. Tadi kemana telepon juga tidak bisa dihubungi. tidak apa-apa, aku cuma keluar untuk menghirup udara. Tidak dengar ya? Kamu sengaja datang mencariku, ada hal mendesak. Jinboli sangat antusias bekerja sama dengan Dongchen. Dan dia sudah mengirim data berlian mentah yang dia pegang ke Departemen Desain. Dan beberapa parameternya masih perlu kamu konfirmasi. Kalau begitu kirim saja padaku, nanti aku lihat. Jangan terlalu capek setelah selesai periode ini. Istirahat yang cukup. Yang seharusnya istirahat itu kamu kan? Iya,
Aku takut kalau berhenti. Nanti malah tidak mau lanjut lagi. Terkadang kita tidak bisa lepas dari situasi. Aku juga berharap suatu hari bisa melepaskan semua ini. Dan melakukan hal yang ingin kulakukan. Pasti ada hari itu. Pulanglah istirahat lebih awal. Di jalan hati-hati. Baiklah.